Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya masih berharap bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman, agar kita bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Di samping itu, kita juga bisa mempersiapkan diri untuk menyelami dan belajar tentang sejarah, terutama sejarah Nusantara, teman-teman. Kita bisa belajar dari kejadian-kejadian di masa lampau, terutama belajar tentang keberhasilan, kejayaan dan juga kebesaran yang mampu diraih oleh para leluhur kita, terutama ketika memasuki era zaman Majapahit, teman-teman. Nusantara ini mampu membangun sebuah kemaharajaan atau sebuah peradaban yang sangat menguasai di wilayah Nusantara ini dan juga ditakuti oleh dunia, teman-teman. Bersama Lancaneru di sini kita akan membahas topik-topik mengenai sejarah itu. Di video kali ini kita akan membahas tentang pilar rahasia kejayaan Nusantara di waktu lampau. Teman-teman, Gajah Mada itu adalah sebuah tokoh yang kontroversial, teman-teman. Tokoh yang melegenda dan banyak dikagumi orang. Untuk memahami siapa itu Gajah Mada, itu kita harus bisa mempelajari dan memahami dulu sejarah Majapahit itu dari era sebelum Gajah Mada, yaitu dari era berdirinya Majapahit, teman-teman. Di awal-awal Majapahit berdiri, sebelum Majapahit berdiri, teman-teman, itu Prabu Kertanegara, penguasa Singasari yang terakhir, itu digulingkan oleh kudeta atau pemberontakan yang dilakukan Jayakatwang, teman-teman. Dalam pemberontakan ini ada keterlibatan Arya Wiraraja yang merupakan salah satu tokoh penting di Singasari, yang kemudian karena tidak sependapat dengan kebijakan Prabu Kertanegara, maka Arya Wiraraja dipindahkan atau dimutasi ke Madura. Ada kemungkinan Arya Wiraraja merasa sakit hati atau merasa tidak enak karena disingkirkan dari Singasari, maka Arya Wiraraja membantu memberikan informasi kepada Jayakatwang yang merupakan garis keturunan dari Prabu Kartajaya, yaitu penguasa terakhir Kediri. Setelah digulingkan oleh Jayakatwang, itu kemudian Raden Wijaya yang menantu dari Prabu Kartanegara itu mengambil alih dan melakukan kudeta, dan dibantu oleh tentara yang datang dari Mongol ataupun yang dari Mongol, teman-teman. Dengan bantuan tentara dari Mongol ini, Jayakatwang berhasil dikalahkan, dan kemudian Raden Wijaya itu mendirikan kerajaan yang namanya Majapahit. Setelah Majapahit didirikan, ini kita lihat keadaannya, teman-teman, melalui beberapa sumber, diantaranya adalah Karaton dan juga Nagara-Kertagama. Setelah Majapahit berdiri, itu ternyata Majapahit itu masih belum menguasai Jawa. Itu adalah fakta. Yang kedua, itu Majapahit yang wilayahnya belum menguasai Jawa, itu dibelah menjadi dua, yaitu Majapahit yang sekarang kita kenal, yang tempat istananya berada di Trawulan. Kemudian yang kedua itu adalah di Lumajang yang diperintah oleh Arya Wiraraja. Kenapa Majapahit bisa dibelah? Itu karena dulu ketika dalam perjuangannya Raden Wijaya itu banyak dibantu oleh Arya Wiraraja, bantuan berupa jamu-jamuan ataupun tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Kemudian karena tersentuh oleh kebaikan dari Arya Wiraraja inilah, maka Raden Wijaya berjanji bahwa ketika dia berhasil mendirikan kerajaan akan dibelah menjadi dua, satu untuk Arya Wiraraja dan satu untuk dirinya. Teman-teman,
Jadi Arya Wiraraja itu berkuasa di Lumajang itu bukan karena keperluaraan atau jasa-jasanya, tetapi karena ada sangkut paut hutang budi. Itu menunjukkan bahwa Raden Wijaya itu menjadi raja yang kurang tegas. Akibat kurangnya tegas dari Raden Wijaya ini juga terjadi berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan Ramalawe, pemberontakan Patih Nambi, Lembu Sora, dan yang lainnya. Itu akibat dari kurang tegasnya Prabu Raden Wijaya. Meskipun apapun alasannya, diceritakan bahwa menurut Kartagama maupun para raton diceritakan bahwa pemberontakan itu diakibatkan karena fitnah yang dilancarkan oleh Mahapatih. Menurut di para raton maupun di negara Kartagama tidak disebutkan siapa Mahapatih di sini, tapi menurut analisa dari Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah, itu mengatakan bahwa Mahapatih ini adalah Patih Dayudana, yaitu patih yang licik yang penuh dengan konflik dan fitnah. Tetapi apapun alasannya, kalau seandainya rajanya itu bisa tegas dan bijaksana, pasti pemberontakan ini bisa diatasi dan bisa dicegah. Karena semua pemberontak itu adalah pahlawan-pahlawan dari Majapahit, pahlawan-pahlawan yang ikut berjuang mendirikan Majapahit. Teman-teman, selain dari beberapa hal tersebut, itu kondisi Majapahit sebelum Gajah Mada itu adalah Majapahit itu tidak aman. Dengan kata lain, keamanannya kurang terjamin. Terbukti dengan adanya seorang raja yang tewas dibunuh oleh seorang tabib gara-gara bisu. Alasan pembunuhan yang dilakukan raja itu karena memang tabiat atau kelakuan dari raja ini kurang terpuji, yaitu keinginannya untuk menikahi saudara-saudara sendiri, yaitu Dyah Riah dan juga Dyah Kitarja, yang kemudian Dyah Kitarja itu menjadi Tribhuwana Tunggadewi di kemudian hari. Selain itu, Prabu Jayanegara, raja kedua Majapahit ini menggoda ataupun melecehkan istri dari Rakanca, yaitu sang tabib yang membunuhnya. Teman-teman, itulah keadaan Majapahit sebelum era Gajah Mada. Mari kita bahas tentang kiprah atau keterlibatan Gajah Mada di Majapahit. Dimulai dari karirnya sebagai seorang begal, yaitu seorang pemimpin pasukan Bayangkari atau Bayangkara yang berjumlah 15 orang, jadi 15 orang dengan dirinya sendiri. Kemudian setelah melakukan penyelamatan terhadap raja, yaitu Jayanegara, ketika terjadi pemberontakan Rakuti, teman-teman, itu kemudian Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kalimpang. Setelah 2 tahun kemudian Gajah Mada diangkat menjadi patih di Dahar, dan kemudian setelah melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang di Sadeng dan Ketah, yaitu Gajah Mada diangkat menjadi patih di Majapahit. Teman-teman, itu adalah cerita singkat tentang Gajah Mada, perjalanan karir Gajah Mada, teman-teman. Dan kita akan membahas seorang patih Gajah Mada yang merupakan salah satu pilar rahasia kejayaan Nusantara di era Majapahit. Di video yang akan datang kita akan membahas tentang sepak terjang dan apa yang dilakukan Gajah Mada untuk Majapahit. Untuk itu jangan ragu untuk berinteraksi dengan Mas Heru, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya, teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lancan Heru. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.